sejahtera para sejawat sekalian. Sudah siap ya untuk kuliah saya kali ini yang berjudul Studi Kualitatif 2. Yuk kita mulai. Sejawat sekalian, kali ini saya akan berbicara mengenai topik studi kualitatif 2 yang akan banyak membicarakan mengenai mixed method study. Apa itu mixed method study atau mixed method research? Mixed method research itu adalah sebuah research di mana peneliti itu mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dan melakukan inferensi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah studi. Ya, jadi dalam studi tersebut terkandung studi kualitatif dan studi kuantitatif. Nah, kalau quantitative research biasanya akan mengumpulkan data-data yang sifatnya numerik dan kemudian akan menganalisis menggunakan uji statistik. Dan biasanya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seberapa banyak dan seberapa sering sebuah kejadian itu terjadi. Ya. Sedangkan qualitative research atau studi kualitatif umumnya terbanyak dilakukan pada studi-studi atau pada ilmu-ilmu sosial, dan biasanya kita yang ingin mempelajari mengenai pemikiran seseorang, perasaan seseorang, ataupun kegiatan-kegiatan dari sejumlah orang atau sebuah kelompok. Dan biasanya akan membuat seorang research atau peneliti kesehatan itu mengenai topik-topik seperti komunikasi, mengenai perilaku dan juga interaksi. Dan biasanya kualitatif studi itu akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu bersifat open-ended atau pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, kapan kita melakukan mixed method itu ya? Kapan kita akan melakukan sebuah studi yang sifatnya mixed method tadi? Yaitu bila kita perlu menggali sebelum kita memberlakukan atau kita menggunakan sebuah instrumen. Tapi juga bisa seperti ini jika kita ingin membuat sebuah instrumen dengan mengumpulkan dulu kualitatif datanya. Apa kepentingannya, bagaimana harus kita buat instrumen tersebut ya. Atau bila kita ingin menjelaskan hasil statistik kita dengan cara berbicara dengan orang-orang. Atau bila kita ingin melihat apakah hasil kuantitatif dan hasil kualitatif kita itu memang benar-benar nyambung, ya. Dan juga kalau kita ingin meningkatkan atau pengalaman kita dengan cara kita berbicara dengan orang-orang, ya. Nah, ini biasanya ya kuantitatif data atau bagaimana cara kita mengumpulkan data kuantitatif biasanya menggunakan instrumen atau checklist perilaku misalnya, atau melalui rekaman ya, data yang rekaman. Kalau data kualitatif biasanya kita kumpulkan melalui interviews atau dengan cara observasi pengamatan. Kita bisa juga melakukan dari dokumen atau dari bahan-bahan audio visual. Sedangkan analisisnya untuk kuantitatif biasanya kita menggunakan data numerik untuk mendeskripsikan, untuk membandingkan kelompok, atau untuk mengkorelasikan berbagai variabel. Sedangkan analisis untuk data kualitatif biasanya menggunakan tekstular atau data-data yang sifatnya mungkin berupa gambar ya, untuk melakukan coding, untuk membangun sebuah tema-tema dan menghubungkan berbagai tema tersebut. Nah, ini ada berbagai desain dari mixed method research itu. Ada yang disebut dengan convergent parallel, ada yang sifatnya explanatory sequential, exploratory sequential, atau yang sifatnya embedded. Nah, ini kita akan melihat bahwa
Untuk explanatory design itu biasanya didahului dengan kuantitatif. Nah, dari data kuantitatif itu kita ingin menjelaskan lebih lanjut arti-arti dari data kuantitatif atau hasil kuantitatif tersebut melalui penelitian kualitatif. Nah, dengan penggabungan studi kuantitatif dan kualitatif kita bisa menginterpretasikan hasilnya. Sedangkan exploratory design artinya kita ingin desain yang ingin menggali dulu ya. Jadi kita menggali masalahnya dengan cara studi kualitatif. Dari hasil studi kualitatif itu kemudian kita akan membuktikan apakah ini valid apa tidak dengan melakukan studi kuantitatif. Misalnya seperti itu ya. Ada juga yang disebut dengan sequential embedded design. Sebelum intervensi melakukan kualitatif lebih dulu, kemudian saat intervensi melakukan kuantitatif, sedangkan setelah intervensi melakukan kualitatif lagi. Ya, jadi ini embedded ya, tapi berurutan. Ya, tapi saling nih ada kualitatif dulu, kuantitatif dan kualitatif. Akhirnya kita interpretasikan. Nah, di sini kita melihat mengapa ada tulisan kuan huruf besar semua, kual huruf besar semua, tapi nanti ada kual kuan yang huruf-huruf kecil. Huruf-huruf besar semua artinya itu adalah studi yang dominan. Dan studi yang dominan itu pada explanatory adalah kuantitatif, kemudian kualitatifnya tidak terlalu dominan. Sedangkan pada desain exploratory, kualitatif yang lebih dominan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang biasanya kita tanyakan untuk membuat sebuah studi yang sifatnya tadi mixed method tadi. Untuk desain yang sifatnya convergent, biasanya kita sejauh mana hasil kuantitatif dan kualitatif itu dapat saling berhubungan atau saling nyambung gitulah ya istilahnya. Nah, sedangkan untuk studi explanatory itu pertanyaannya adalah dengan cara seperti apa data kualitatif itu dapat membantu menjelaskan hasil dari kuantitatif. Ya, jadi data kualitatif tadi dapat menjelaskan hasil dari studi kuantitatif. Nah, sedangkan untuk exploratory design dengan cara seperti apa hasil kuantitatif itu dapat mengeneralisir untuk temuan-temuan kualitatif. Ya, jadi atau misalnya studi kualitatif kemudian divalidasi dengan studi kuantitatif. Ya, dengan cara seperti apa? Nah, itu adalah untuk desain yang sifatnya exploratory. Nah, ternyata ada berbagai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis teks dari kualitatif. Kalau untuk kuantitatif sudah banyak pasti sejawat yang tahu. Tapi untuk kualitatif ini ada yang software atau perangkat lunak yang disebut dengan The Ethnograph. Kemudian ada MaxQDA, ada yang Nudis, ada yang NVivo atau Atlasti. Biasanya berbagai perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data kualitatif yang sifatnya yang besar atau yang banyak. Kalau misalnya kita ingin melakukan studi kualitatif tapi hanya tidak terlalu besar, kita bisa juga secara manual saja. Kemudian tapi memang lebih repot. Kita kumpulkan semuanya tema-tema, kemudian kita bisa menemukan tema yang sama dari berbagai responden yang sudah kita wawancara atau kita lakukan focus group discussion tersebut. Nah, ternyata meskipun mixed method ini merupakan sebuah studi yang belum terlalu lama ya, jadi ya baru-baru sekali juga tidak, tapi belum terlalu lama. Tetapi ternyata sudah ada tool untuk melakukan telaah kritis atau untuk appraisalnya ya. Dan ini sudah dibuat pada tahun 2018. Ya, dan ini kita bisa lihat apakah studi mixed method tadi itu yang kita lakukan sudah sesuai apa tidak dengan guidelines yang sesuai untuk sebuah mixed method study. Semoga kuliah saya ini bermanfaat untuk penelitian yang akan sejawat lakukan.
Terima kasih atas perhatiannya.